Setelah hasil pemilu 2024 ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), publik diperlihatkan pada proses gugatan sengketa hasil pemilu yang dilakukan peserta pemilu termasuk Capres-Cawapres. Hari ini, Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Anies berharap proses hukum di MK bisa jadi pembelajaran untuk demokrasi yang baik ke depan. Membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Tidak hanya Anies Muhaimin, Capres-Cawapres di pemilu 2024 lainnya, Ganjar Pranowo Mahfud MD juga segera mendaftarkan gugatan hasil Pilpres ke MK. Ganjar bilang, proses ini akan buktikan sejumlah hal yang dianggap curang menuju Pilpres 2024. Oh, kita sudah siap dari awal, kan semua calon siap dari awal semuanya. Ini proses yang biasa saja kok. Yang tidak biasa adalah cerita-cerita yang muncul di masyarakat yang kita mesti buktikan kondisinya itu. Semua ada awalnya, semua ada akhirnya. Maka kita akan sudah mengawali dan kita akan mengakhiri dari timing dan waktu-waktu yang sudah diberikan oleh undang-undang. Itu aja yang mau kita lakukan. Di sisi lain, publik juga ikut bandingkan bobot mana yang lebih kuat untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu selain sidang sengketa pemilu. Pasalnya, sejumlah wakil rakyat di DPR kini tengah menggalang dukungan untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu. Partai Nasdem mengaku masih mempelajari satu persatu sikap fraksi di DPR, terutama fraksi partai terbesar, yakni PDI Perjuangan. Yang ingin meneruskan hak angket tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respeknya untuk berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini, sejauh mana progresnya berjalan. Sementara itu, PDI Perjuangan mengaku hingga kini masih menunggu keputusan langsung dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu ini. Mengambil keputusan yang penting buat bangsa ini, pelajari baik-baik. Apa yang dipelajari secara akademis bagaimana, secara regulasi bagaimana, peluang-peluangnya bagaimana, kemungkinan-kemungkinan dan sebagainya dan sebagainya. PDI Perjuangan sedang dalam tahap itu. Partai itu, organisasi itu terpimpin. Kalau kita mengatakan Ibu Megawati Soekarno Putri adalah ketua umum, dengan sekian kesepakatan kita, hak dan kewenangan ketua umum, ya kita ikuti dong. Yang kita sepakati lalu tidak kita langgar. Gugatan hasil pemilu di MK dan hak angket di DPR, mana yang lebih kuat bisa buktikan dugaan kecurangan pemilu? Manapun yang lebih kuat, perbaikan kualitas demokrasi lah yang sama-sama dituju. Tim Liputan, Kompas TV. Jadi mana yang lebih kuat untuk dibuktikan dugaan kecurangan pemilunya, gugatan hasil pemilu nantinya di Mahkamah Konstitusi atau lewat hak angket di DPR? Kita akan bahas bersama dengan analis politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana. Halo, selamat sore. Mas Adit, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Anies ini bilang kalau gugatan Pilpres ini bukan soal menang kalah, tapi soal perbaikan masa depan sistem demokrasi kita. Apa yang Anda baca dari pernyataan Anies? Ya, saya pikir di setiap pemilu kita akan menghadapi situasi yang relatif sama ya. Ada keinginan ataupun hal yang ingin disampaikan setiap pasangan calon terkait dengan evaluasinya, terkait dengan proses pemilu. Jadi proses pembelajaran yang dimaksud tentu ingin mengatakan bahwa setiap pelaksanaan pemilu kita memang tidak akan ada yang sempurna 100% gitu, tetapi dengan kondisi apa yang terjadi pada hari ini tentu akan jadi refleksi gitu ya, bahwa ada campur tangan dari kekuatan pemerintah misalkan yang disampaikan oleh banyak pihak,
Dan itu menjadi sebuah catatan yang serius. Ketika itu ingin dibuktikan yang paling serius itu untuk dilihat adalah di proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang kemarin disampaikan oleh KPU. Oke. Setiap orang, paslon ataupun caleg atau partai politik, dia punya bukti ya untuk mengatakan bahwa di dalam proses penghitungan itu bisa jadi tidak sesuai dengan harapannya. Oke. Dan kesempatan di MK itu untuk pembuktian terkait dengan itu. Apakah yang dimaksud dengan manipulasi, kecurangan dan sebagainya itu bisa dibuktikan atau tidak. Oke, Mas Itu Adit, yang tapi kan menjadi kalau kita pelajaran. merunut dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kemarin kan bilang kalau menerima hasil Pilpres, hasil Pileg, yang Anda lihat apakah sudah ada perpecahan? Ya, saya pikir ini kan satu hal yang berbeda ya. Pak Surya Paloh merespon dalam konteks kepentingan praktis di dalam posisi Partai Nasdem gitu ya, di dalam melihat ke depan itu seperti apa. Sementara Pak Anies Baswedan kan sebagai seorang bagian dari paslon tim gitu ya, yang memang di situ ada Nasdem sebagai koalisi pendukungnya, yang harus menempuh jalur hukum hingga di titik terakhir ketika ada persoalan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi itu menurut saya dalam dua hal yang berbeda. Pak Surya Paloh melihat bagaimana ini Nasdem sebagai partai ingin Meski dibawa Nasdem dalam. juga partai pengusung dari pasangan ini ya, Ya, pasangan betul. Amin ya. Saya yakin kalau dalam konteks dukungan ke MK, saya yakin Nasdem akan ikut serta juga gitu. Tetapi di dalam urusan politik terkait misalkan hak angket, Oke. Nasdem tentu akan berhitung soal itu. Oke, itu untuk 01 ya. Kalau kita simak juga pernyataan Ganjar Pranowo yang tadi yang sepertinya lebih tegas kalau ingin membuktikan adanya dugaan kecurangan pemilu, termasuk juga Ganjar bilang ada saksi-saksi kunci yang rencananya nanti akan dihadirkan. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan Ganjar? Saya pikir pernyataannya Pak Ganjar atau Pak Anies itu relatif sama ya. Untuk yang tadi mengatakan bahwa pembelajaran untuk demokrasi itu kan berarti kan kita harus membuktikannya itu di jalur formal secara resmi, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Jadi masing-masing pihak yang merasa perlu untuk membuktikan itu di jalur formal, bukan untuk di jalanan. Jadi demokrasi itu kan mengajarkan bahwa semuanya itu diselesaikan di dalam konteks yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ya itu bagian proses yang harus dilakukan gitu. Kalau ingin membuktikan kecurangannya di mana, seberapa besar terjadi perbedaan suara, ada transfer suara yang terjadi segala macam, atau intimidasi terhadap proses itu dan sebagainya, ya di jalur pengadilan itu yang kemudian bisa dibuktikan. Sehingga akan terbuka luas bahwa terjadi kecurangannya dengan cara yang seperti apa, ininya seperti apa, siapa yang disuap misalkan, atau siapa yang melakukan penyalahgunaan kewenangannya dan sebagainya. Jadi itu menurut saya adalah memang cara yang seharusnya dilakukan. Karena koridornya juga sudah jelas ya. Oke, itu kan dari jalur konstitusi ya, lewat Mahkamah Konstitusi. Kalau untuk dari jalur politik sendiri kan bisa ada jalannya hak angket di DPR. Anda optimiskah melihat nanti kalau PD Perjuangan akan betul menggunakan hak angket? Karena kan informasinya kan Nasdem masih menunggu PD Perjuangan nih. Ya, kita memang semua sedang menunggu ya, apakah partai politik pendukung paslon 1 dan 3 gitu ya akan benar-benar sungguh-sungguh untuk bisa mengkristalisasi hal tersebut menjadi sebuah hak angket gitu ya. Jadi kita semua sedang menunggu, dan saya yakin pertimbangan-pertimbangannya juga banyak sekali gitu. Jadi bukan hanya untuk terkait dengan pemilu 2024 kemarin gitu ya. Saya yakin ini juga terkait dengan bagaimana positioning politik masing-masing partai ini terhadap konstelasi di parlemen, di dalam pemerintahan dan sebagainya. Jadi hitungan-hitungan politiknya tentu akan lebih terasa gitu ya. Karena ketika hak angket itu disampaikan, berarti kan ada implikasi ke depan apa yang terjadi nanti. Apakah positioning partainya akan menjadi mendukung, menolak, atau bahkan oposisi dan sebagainya. Jadi Anda melihatnya gimana nih Mas Adit? Apakah benar-benar nanti hak angket akan terwujud, terrealisasi di DPR? Saya tidak melihat sesuatu yang mudah ya. Kalau ditanya gampang atau sulit ya, saya membuat ini analoginya tidak mudah. Karena bukti sampai hari ini belum ada statement yang resmi dan kristalisasinya menjadi sebuah kekuatan yang besar gitu ya. Nah ini yang ya karena memang ada dinamika di internal partai politik gitu ya, untuk melihat masa depan mereka juga seperti apa dalam pemerintahan atau di dalam konteks koalisi-koalisi yang terbangun ya. Jadi perhitungan
itu kelihatannya jauh lebih mendominasi menjadi pertimbangan partai politik ya. Oke, jadi menurut Anda peluangnya ini untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu akan lebih besar lewat jalur konstitusi, lewat Mahkamah Konstitusi gitu dibanding hak angket yang belum jelas. Kalau kita katakan hilalnya bagaimana karena ada saling tunggu partai politik pendukung 1 dan juga 3. Ya, saya pikir kalau jalur konstitusi melalui MK itu kan sesuatu yang harus dilakukan dan kelihatannya nanti juga akan bisa kelihatan apa yang terjadi di proses-proses penghitungan suara itu. Tetapi di MK sendiri juga menurut saya juga tidak mudah. Misalkan kita ingin menghadirkan saksi-saksi di semua level gitu ya, itu kan juga butuh kos yang tidak banyak, kos yang mahal gitu ya Mbak ya, untuk bisa membuktikan itu. Karena hakim MK juga nanti akan bertanya gitu ya, mana bukti bahwa Anda itu punya suara sah melalui prosedur yang sudah sesuai dengan ketentuan. Ketika ada perbedaan, di mana perbedaannya gitu ya. Nah ini juga tidak mudah juga. Jadi menurut saya ini proses yang tidak mudah gitu, tetapi harus dilalui dan saya setuju ini menjadi bagian pembelajaran demokrasi gitu ya, bahwa untuk bisa membuktikan kecurangan itu memang sebuah PR yang besar gitu ya. Tapi pada sisi yang lain kita juga punya kesadaran untuk mengatakan bahwa ya meskipun ini sudah selesai misalkan ya rekap itu sudah dilakukan, tetapi pemilu ini bukan pemilu yang benar-benar sesuai harapan banyak pihak. Itu saja yang menurut saya menjadi catatan penting ya. Oke, singkat saja Mas terakhir. Jadi Anda melihat gugatan di Mahkamah Konstitusi, gugatan pemilu ini sebenarnya akan punya dampak signifikan nggak ke hasil pemilu atau hanya sebagai untuk membuktikan dugaan kecurangan saja? Ya, sebagai untuk membuktikan dugaan kecurangan saja itu juga sebuah hal yang pembelajaran buat demokrasi gitu ya, bahwa pemilu yang terjadi kemarin itu ada banyak aspek yang membuat orang tidak puas terhadap itu. Itu juga untuk membuktikan bahwa pemilu ini mau dilabelkan sebagai pemilu yang jujur dan adil itu juga sebuah tanda tanya. Jadi artinya kita bisa sama-sama mendorong apakah memang apa yang dilakukan dengan hak angket ataupun dengan jalur ke MK itu adalah sebuah bukti pembelajaran untuk mengatakan bahwa sudah sejauh mana sih sebenarnya pemilu kita itu menghasilkan hasil yang positif, yang baik ya. Karena kan ternyata banyak cacat gitu ya, hal-hal yang tidak diinginkan oleh banyak pihak. Baik. Jadi itu yang kelihatannya akan kita dorong gitu ya. Kita tunggu juga karena batas waktunya ada 3 hari ya untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil pemilu 2024. Terima kasih analis politik dari Universitas Indonesia Aditya Perdana. Sehat selalu Mas Adit.